Oke, sahabat RCL, selamat siang di hari Senin 5 Desember 2022. Nih Junandi hadir seperti biasa. Dan hari ini Senin yang spesial, selain di luar sana cuacanya cerah, hari ini juga Mei barengan Ibu cantik dan juga dokter cakep ya, bukan cantik, dokter cakep. Dan kayaknya senyum-senyumnya juga udah cerah-cerah banget mukanya. Kayaknya udah siap ditanya dengan pembahasan kita hari ini. Hari ini seperti biasa, talk show lintas SKPD bersama RSUD Palabuhan Ratu. Jadi dua orang ini, orang-orang hebat ini, itu datang dari Rumah Sakit Palabuhan Ratu. Ada Kabid Pelayanan, ada Ibu Teti Suryati Zakaria SKM MMCT. Aduh, udah panjang banget. Kalau nggak salah dipanggilnya Ibu Non ya. Boleh dipakai suaranya biar kedengeran cantiknya ternyata ya, secantik orangnya. Ada Dr. Ruli Suyono Saputra juga, ini selaku Kepala Instansi Gawat Darurat ya. Udah dihadirkan kabitnya, terus dihadirkan juga kepala IGD-nya. Berarti pembahasan kita hari ini mengenai IGD yang ada di RSUD Palabuhan Ratu. Tema kita hari ini adalah fenomena peningkatan dan penumpukan pasien di instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Palabuhan Ratu. Pasti sahabat RCL dan juga masyarakat Kabupaten Sukabumi bertanya-tanya, memangnya ada fenomena apa di sana gitu kan ya? Setelah adanya COVID, belum selesai kah masalah penyakit, masalah kesehatan gitu kan ya? Tapi sebelum masuk ke tema kita, aku pengen ngobrol sama Ibu cantik dulu, Bu Non. Ya, supaya lebih rilis gak apa-apa ya Bu ya, Bu Non ya. Supaya lebih enjoy pembahasan kita, sahabat RCL, Mei Junandi, Teguh Ramadan juga Kamlia Norin yang bertugas hari ini ya. Ibu, kalau kemarin-kemarin rumah sakit tenaga kesehatan semua orang bahkan membahasnya seputar COVID gitu kan ya. Sekarang setelah COVID itu katanya sudah hilang gitu kan ya, katanya udah hilang COVID gitu kan ya. Kondisi rumah sakit setelah COVID-19, new era pasca COVID-19, ada bahasa gitu ya Bu ya. Seperti apa sih rumah sakit kondisinya? Oke, terima kasih Mbak. Panggil Teteh ya. Iya boleh. Oke, terima kasih nih RCL sudah mengundang kami berdua ya sebagai narasumber di sini. Langsung saja karena waktu juga ya. Sebenarnya pelayanan pasca COVID-19 kita seperti biasa. Hanya harus diketahui oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi khususnya, sebenarnya pasien COVID-19 masih ada. Cuman memang pasiennya nggak terlalu banyak, nggak seperti tahun sebelumnya ya kan. COVID-19, COVID-19 itu karena memang ditemukannya kan di tahun 2019 ya, bulan Maret itu. Nah sebenarnya pasiennya masih ada, masih ada, cuman kita penanganannya diarahkan untuk isolasi mandiri atau isoman, dan kalau memang ada komplikasi atau pasien kondisinya tidak memungkinkan, kita bisa rujuk. Jadi sebenarnya pelayanan seperti biasa, cuman kita mungkin ya Dr. Luli ya, kita masih tetap adaptasi dengan yang tadinya kita semua dibatasi gitu ya. Nah sekarang rumah sakit mulai lagi berbenah menangani kasus seperti biasa gitu ya, penyakit-penyakit yang memang ada di rumah sakit. Tetapi tentu rumah sakit sebagai kan rumah sakit laboratorium itu tipe C ya, satu-satunya rumah sakit yang ada di Kabupaten Sukabumi. Jadi ini nanti akan nyambung dengan tema kita tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan segala SDM, sarana prasarana ada. Jadi kita pelayanan seperti biasa, dan maaf ya pasien COVID sebenarnya masih ada. Jadi jangan menganggap kalau COVID itu sudah tidak ada. Cuman kasusnya yang memang nggak terlalu banyak gitu ya Bu ya, nggak terlalu banyak. Pelayanannya pun pasti ditingkatkan dong. Iya dong, pasti kan? Komitmen itu. Nah betul sekali, apalagi kalau rumah sakit itu memang pelayanan publik ke masyarakat secara langsung gitu kan ya. Karena adanya kan COVID itu merusak semua ya Bu ya. Salah satunya stigma di masyarakat gitu kan, yang merusak rumah sakit. Sekarang kalau periksa ke rumah sakit pasti di COVID-in gitu kan ya. Periksa ke rumah sakit pasti diiniin gitu kan ya, dirujuk sana dirujuk sini gitu kan ya. Dan faktanya kan tergantung apa yang dirasakan oleh si pasien juga gitu kan ya. Nah ada upaya nggak sih Bu, atau ada hal yang dilakukan oleh rumah sakit untuk merubah mindset masyarakat supaya ke rumah sakit tuh nggak usah takut gitu kan loh. Datang ke IGD tuh nggak perlu takut didiagnosa penyakit berat gitu. COVID ya. Sebenarnya bukan di Kabupaten Sukabumi, di seluruh Indonesia juga sama orang berpikirnya
bahwa kalau ke rumah sakit itu takut di COVID-in gitu ya. Padahal enggak, itu udah nggak benar ya. Tapi nggak apa-apa, wajar ya kalau masyarakat awam punya persepsi apapun tentang rumah sakit. Tetapi Rumah Sakit Pelabuhan Ratu berkomitmen kita mendukung semua program-program pemerintah yang diluncurkan terkait penanganan COVID di masyarakat begitu kan. Dan memang terima kasih nih ke puskesmas menjadi garda terdepan ya untuk penanganan COVID-19, Dinas Kesehatan, tentunya Pemda, dan nanti ada juga dari rumah sakit begitu ya. Jadi sebenarnya merubah stigma masyarakat. Kan kalau masyarakat ya kita tidak bisa mencegah masyarakat, merubah mindset berpikir masyarakat tentang pelayanan di rumah sakit seperti apa gitu ya. Tetapi kita menganggap kritisi apa stigma masyarakat tadi sudah takut nih ke rumah sakit itu. Sebenarnya kalau saya pribadi dan lembaga itu menjadikan motivasi untuk rumah sakit memberikan pelayanan publik terbaik di bidang kesehatan. Karena kita kerja pakai aturan teh ya Mbak, pakai aturan. Jadi kita punya SPM rumah sakit hampir 96 standar minimal pelayanan sesuai Permenkes. Kita juga ada mutu layanan rumah sakit. Jadi kita berpatokan seperti itu. Dan kembali lagi ke tema, orang boleh berpikir bahwa penumpukan pasien menjadi negatif, padahal kan berarti Rumah Sakit Pelabuhan Ratu dipercaya dong. Makanya pasiennya numpuk gitu ya, numpuk. Dan angka membuktikan sampai bulan Agustus ini Pak, kita di kunjungan rawat jalan meningkat ada di 13%. 2021 41.991, 2002 47.545, itu udah naik 13%. Terus untuk rawat inapnya ini tahun 2021 kita punya 9.393, 2022 ada 12.757, 24% naik. Artinya saya positif saja dengan tim ya Dokter Uli ya, positif bahwa masyarakat Kabupaten Sukabumi percaya untuk diperiksa oleh dokter-dokter kami, rumah sakit memberikan layanan begitu ya. Terlepas misalkan satu-satunya rumah sakit yang ada di Pelara ataupun apa, tetapi ini data statistik ya, evidence based membuktikan bahwa bagaimana warga di Kabupaten Sukabumi ini khususnya berada di wilayah kerja kita ya. Yang kadang pastinya ada dari Banten ya Dok, dari banyak ya, dari banyak Bayah, Banten begitu ya. Berarti percaya sama kita bahwa kita mampu memberikan layanan terbaik. Nah, kembali ke pertanyaan Teteh tadi, perkara orang punya statement stigma seperti itu menjadi kritisi membangun untuk rumah sakit, selalu belajar, selalu memperbaiki, progresnya harus bisa mendukung program pimpinan kita, tentunya Pak Bupati, Pak Wabub, visi misi Kabupaten Sukabumi. Cuma kita memang sekarang ini adanya di bidang kesehatan. Luar biasa. Termasuk visi misi Rumah Sakit Pelabuhan Ratu tentunya. Betul sekali. Jadi sesuai visi misinya, yang penting melayani untuk masyarakat. Dan kalau dilihat dari angka yang tadi Bu Non sebutkan tadi, luar biasa ya. 24% itu bukan angka yang sedikit sebenarnya, gitu kan ya. Apalagi angka pindahnya itu bukan puluhan belasan, kan ribuan gitu kan ya. Peningkatannya luar biasa gitu kan ya. Dan memang kalau dilihat dari kapasitas rumah sakitnya sendiri, ini seimbang atau gimana? Kalau untuk tempat tidur ya seimbang lah, untuk 200 tempat tidur ya. Kalau di DGD nanti mungkin Dokter Muli. Sebenarnya kalau rumah sakit menghitung-hitung itu kan ada aturannya Mbak menghitung. Cuman tadi saya kembalikan menjawab pertanyaan Mbak kan. Kalau masyarakat sudah tidak percaya, itu saya bantahkan dengan keningkatan pasien ini gitu ya. Jadi kalau orang nggak percaya, takut di COVID-in, layanan rumah sakit Pelabuhan Ratu biasa-biasa aja, ini terjawab dengan kenaikan angka gitu ya. Nah sebenarnya kalau sarana prasarana kita terbatas ya, masih ada keterbatasan, SDM juga terbatas. Cuman sekali lagi saya mewakili rumah sakit mengucapkan terima kasih banyak. Ini malah kita lagi dibangunkan bangunan baru IGD, instalasi gawat darurat, yang ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kalau dari jalan keraya itu sebelah kanan. Terima kasih, kita lagi bangun UGD 3 lantai ya, rencana 2 lantai. Tapi memang kapasitasnya tidak sebanyak sekarang tempat tidurnya, tapi tentu lebih presentatif. Karena nanti kita pengen di situ tuh satu pintu kayak lab ada di situ. Jadi sebenarnya
kami sekarang berbenah Mbak, dari mulai SDM, sarana prasarana, dan terima kasih banyak nih ke Pemda yang sudah, khususnya ke Pak Bupati Sukabumi ya, Pak Haji Marona Mami, kita disupport terus gitu ya. Dan kemarin timnya juga dipimpin oleh Pak Wabub juga sudah meninjau langsung pembangunan di rumah sakit terutama IGD. Luar biasa. Jadi kalau misalkan kalian sahabat RCL, masyarakat mikir orang rumah sakit dengan adanya penumpukan di IGD, orang rumah sakit terbebani, justru terapresiasi. Luar biasa loh kalau ngelihat dari Bu Non cerita tadi, kayaknya justru happy ya, karena masyarakat percaya. Jadi ada yang bilang, masyarakat kalau ada yang bilang ngapain periksa ke rumah sakit, ternyata salah, karena faktanya kalau dilihat dari angka justru meningkat kepercayaan dari masyarakat gitu kan. Ini luar biasa. Berarti luar biasa ya. Jadi adanya COVID ini justru meningkatkan kepercayaan, kayaknya faktanya gitu ya, faktanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap nakes justru gitu kan, terhadap rumah sakit justru. Dan gitu saya ya. harus klarifikasi Mbak, kalau 1.000 orang menyukai kita, 1 orang nggak suka, ya ngapain dipikirin. Tetapi kalau itu mengkritisi, membangun untuk kebaikan rumah sakit, saya sebagai kabit pelayanan welcome untuk siapapun hari ini mengkritisi rumah sakit, untuk yuk mari sama-sama kita membangun gitu ya. Karena itu menurut saya akan menjadi energi positif buat siapapun, khususnya mungkin pejabat di lingkungan RS gitu ya, untuk bisa kerja lebih. Karena menurut saya hari ini kebetulan saya dikasih amanah menjadi kabit pelayanan, pertanggungjawabannya nggak hanya di dunia Pak. Kebetulan saya orang Muslim, ya pertanggungjawabannya juga di akhirat. Jadi kalau buat saya nggak usah mikirin yang 1 orang. Kalau memang hanya untuk menjatuhkan, kan kita juga nggak bisa maksa orang menyukai kita. Pro kontra itu selalu ada. Tetapi siapapun yang mengkritisi masalah di rumah sakit, saya berasa kalau untuk kebaikan, oke, welcome. Dan kenapa hari ini pun rumah sakit membawa tema ini, dan saya hadirkan juga kepala instalasi Dr. Uli yang luar biasa gitu. Ini menjawab juga Mbak, pertanyaan dari masyarakat, seperti apa sih penumpukan pasien di IGD, karena mukanya nanti jantungnya rumah sakit kan ada di bidang pelayanan. Kalau mukanya pasti IGD dulu yang dilihat. Nah, itu makanya mudah-mudahan nih lewat RCL ini saya memberikan dengan Dokter Uli banyak informasi ke masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Ayo percaya ke kami, ke Rumah Sakit Lara bisa memberikan pelayanan terbaik. Luar biasa, betul sekali. Tapi kalau dilihat dari tema kita, sahabat RCL, kan adanya fenomena penumpukan dan juga peningkatan pasien di IGD. Nanti kita bakal bahas sahabat RCL barengan Dr. Ruli nanti, Kepala IGD. Jangan kemana-mana, tetap di 95,7, kami ada bersama Anda. Oke, sahabat RCL, Mei Junandi, Kamunia Nurin, dan juga Teguh Ramadan. Balik lagi di talk show bersama Lintas SKPD bersama RSUD Palabuhan Ratu. Di hari ini, hari Senin 5 Desember 2022. Dan sudah hadir kabit pelayanan, ada Ibu Teti Suryati Zakaria, atau biasa dipanggil Mama Non kali ya, atau Ibu Non. Aja. Dan juga ada Dr. Ruli Suyono selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Palabuhan Ratu. Di segmen kedua ini kita masuk pembahasan mengenai tema kita, di mana ada fenomena peningkatan dan juga penumpukan pasien di IGD RSUD Palabuhan Ratu. Betul dokter, bukan hoax? Oh betul. Betul ya, bukan hoax ya. Faktanya memang seperti itu ya. Yang menyebabkan terjadinya penumpukan pasien di IGD itu memang apa sih? Memang faktanya seperti apa sih? Keadaannya kayak gimana? Kalau faktanya, kalau kita bicara data itu, bicara data itu dari awal tahun itu kunjungan pasien ke IGD itu sekitar 1.300, 1.400. Nah, tiap bulan meningkat, dan mulai dari bulan Juli itu ke angka di atas 1.700. Nah, dari Agustus sampai sekarang itu di angka lebih dari 2.000. Nah, berarti peningkatannya itu ya lebih dari 50% itu. Betul. Dan memang angkanya tuh fantastis ya. Betul, angkanya itu fantastis. Terus di mana kita IGD rumah sakit kita dengan angka kunjungan, kalau kita rata-ratakan per hari itu sekitar 71 atau 70 lah, kita bulankan 70 orang per hari. Sedangkan untuk bed aja di rumah sakit antara kurang lebih sekitar 30 sampai 36 bed itu kalau dihitung bed untuk tindakan gitu ya. Itu sekitar 36 bed gitu. Sedangkan pasien yang datang itu 70, kebanyakan nggak dapat bed dong. Kalau kayak begitu. Makanya dari angka kunjungan yang banyak itu baru timbul konflik dengan keluarga pasien, masalah-masalah lah. Dari
dari ketidaknyaman pasti tidak nyaman. Biasanya cuma 30 orang, sekarang jadi 60 orang sampai 70 orang gitu. Otomatis di dalam IGD itu bertumpuk pasien itu. Betul. Itu bertumpuk pasien menyebabkan ketidaknyamanan. Pasti nomor satu itu tidak nyaman. Dari gerah lah, dari yang kecil bisa nyari besar. Betul. Betul. Nah, dari pihak manajemen, dan kita pun juga koordinasi dengan pihak pelayanan, dengan pihak manajemen bidang sarana. Awalnya kita yang tadi itu menambah jumlah bed. Yang penting pasien bisa ditempatkan di bed. Masa pasien mau kita biarkan duduk atau kayak gitu ya. Makanya IGD itu ditambah bed, akhirnya jumlahnya jadi 64 bed untuk bed. Terus dibuka lagi ruangan yang dekat IGD itu yang mau ke arah PK IGD itu dibuka sekitar, kita masukin ada sekitar 8-9 bed di sana. Tapi masih kurang untuk penumpukannya. Nah, seperti itu. Karena ya kita pasien itu, staff itu karena mau masuk ke ruang rawat inap pun juga udah penuh. Itu akhirnya itu kebanyakan pasien kan di IGD. Nah, akhirnya dari pasien baru tambah lagi pasien lama, kadang pasien bisa 1 hari 2 hari di IGD karena untuk belum diakomodasi untuk ke ruang rawat inapnya seperti itu. Nah, berarti kan memang ada proses observasi gitu ya bentuknya ya di IGD itu. Memang penyakitnya rata-rata yang datang tuh apa sih? Wah, banyak macamnya sekali. Beda-beda sih pasti ya. Untuk kadang observasi sekarang yang lagi ramai anak nih, penyakit anak datang dengan batuk sesak, dan itu kan observasi, pasti kita observasi sebenarnya itu antara 6 jam paling lama 8 jam stabil kita masuk ruangan. Tapi yang tadi balik lagi Mbak, karena ruangannya udah penuh gitu. Ruangannya udah penuh, itu kita nggak bisa dimasukkan si pasien itu ke ruangan itu. Kayak ruang anak di ruang cumi itu udah penuh, bahkan udah pakai pel bed juga. Di ruang lumba pun juga sama udah pakai pel bed, udah pakai tambahan bed, tetap tidak bisa mengakomodir gitu ya. Akhirnya ya sama itu masih ada di IGD untuk yang observasi. Belum juga untuk pasien-pasien kayak jantung, tidak cuma observasinya tapi untuk tindakan pemasukan obat sampai mereka stabil itu kan dilaksanakannya di IGD. Oh iya betul. Terus di kita kan ruang ICU udah ada, cuman kan daya tampungnya cuma 2 orang, terus ruang HCU-nya sekitar 5 bed gitu. Nah di IGD itu pasien-pasien yang harus masuk ke sana itu bisa nyampe 20 pasien gitu, akhirnya menumpuknya di IGD. Emang ada solusi untuk ini yang udah dibicarakan juga untuk membuka suatu tempat transit gitu, ruangan transit ya. Dan kita pun juga masih dijalankan ya, Gunanya itu lagi dijalankan. Karena emang sekarang itu udah dibuka, cuman kapasitasnya masih sedikit karena belum bisa mengakomodir semua pasien. Terus kita juga untuk membuat suatu SOP dan juga pertemuan untuk meningkat waktu pasien di IGD itu. Kayak kemarin terakhir kita habis Zoom untuk mengatasi masalah ini dan udah mulai dijalankan. Walaupun tidak bisa mengurai semua gitu, tapi ya alhamdulillah agak mengurangi gitu, agak penumpuan sih masih gitu penumpuan. Cuma nggak nyampe ke angka 70, paling 50. Ya, tapi ukurannya lumayan ya. Wah, masih banyak. Masih banyak gitu, masih banyak sebenarnya gitu kan. Dan dilihat kalau dari jumlah bed dan juga pasien yang datang tidak ada ketidakseimbangan gitu kan. Jadi over gitu kan. Rata-rata penyakit yang datang tuh apa sih? Memang penyakit berat kah yang perlu datang ke IGD atau penyakit ringan yang tapi butuh penanganan cepat atau seperti apa? Penyakit IGD ya dari penyakit yang berat itu banyak macamnya sih Mbak. Ada dari yang paling berat sampai paling ringan itu ada di IGD. Ya untuk sementara ini kayak penyakit anak ini yang lagi berat nih, penyakit anak. Bulan kemarin di dewasa dewasa penyakit paru banyak yang memang butuh observasi, butuh penanganan yang lebih lanjut lah. Belum lagi pasien-pasien dari penyakit saraf yang stroke dengan pendarahan dalam keadaan tidak sadarkan diri, kan mereka pun juga butuh penanganan yang lebih lanjut gitu. Cuman emang kita pun juga menyadari dengan banyaknya
pasien ke IGD itu konflik kan ada ya. Karena SDM di IGD pun juga kita emang sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah pasien untuk yang sekarang gitu ya. Tiap kali jaga itu perawat cuma ada 5, nah, dokter dulu cuma 2, dokter 2. Sekarang itu kan dokter jaga pun juga saya bikin jaga itu sekarang 3 orang satu shift itu 3 orang karena untuk mengakomodir pasien-pasien yang datang ke IGD, karena kalau cuma banyak keteterannya, belum lagi yang pasien yang menumpuk di IGD-nya itu yang belum bisa masuk ke ruangan, kan tetap pelayanan kita dengan dasar keselamatan pasien lebih diutamakan kan, biar nggak ada miss dengan pasien dengan itu, walaupun ya ada aja gitu seperti itu, yang namanya juga suka ada aja gitu ya, yang miss seperti itu, walaupun ya tetap kita dari kritisan dari pasien, masukan dari pasien ataupun dari orang lain itu kita kita perbaikilah untuk di IGD seperti itu. Dan alhamdulillah sih emang sekarang tidak nyampe 70, nyampe 100, dulu nyampe 100, nyampe kursi penuh, nyampe pasien pun juga ada di bawah. Betul, itu nyampe ada di bawah karena saking itunya, cuman setelah ada perubahan akhirnya ya masih ada penumpukan, cuman ya dibanding dengan awal itu udah ada perubahan walaupun tidak signifikan dari 70 ya kita 50-an itu ya udah lebih baik lah ya udah ada perubahan lah, sudah berangsur lebih baik gitu kan ya. Berarti kalau misalkan kemarin nih, atau mungkin mudah-mudahan ke depannya enggak ya, jadi bukan berarti Mei ngedoain banyak yang sakit bukan, maksudnya semoga ke depannya tidak ada penumpukan lagi gitu kan ya. Tapi bagi masyarakat yang bertanya-tanya kenapa kemarin pelayanan IGD di RSUD sedikit lambat, mungkin karena itu ternyata gitu kan ya, ada penanganan yang memang membutuhkan waktu nggak sebentar gitu kan ya. Jadi proses menunggu betul. Selain penumpukan ada dampak lain nggak sih? Dari gini aja, kenapa dari penumpukan akan berdampak dengan pelayanan yang lain pun juga sama Pak. Contohnya begini, untuk pelayanan penunjang, contoh rongsen, lab seperti itu. Sekarang di hari biasa dari ruang rawat jalan ada, dari ruang rawat inap ada, dari ruang IGD ada, penumpukan pasien di sana itu kadang ya itu pun juga jadi konflik juga gitu ya kayak gitu. Karena apa? Karena dengan peningkatan pasien itu otomatis kayak pemeriksaan penunjang itu pun juga mereka pun juga akan ikut apa? Imbasnya akan seperti itu, akan ikut semua gitu. Dari capeknya ikutan semua. Nah, betul. Jadi kerasa capeknya semua kena gitu kena kan semua, ya. Semuanya kena. Dan karena ada kasus penumpukan ini pasti ada tuntutan dari masyarakat kan ya. Betul. Pasti ada permintaan lebih. Betul. Banyaknya permintaan apa tuh dokter? Ya, yang seperti saya bilang tadi itu, mereka itu ke IGD pertama itu mereka IGD kok penuh ya, IGD kok acak-acakan, mereka ingin lebih rapi, lebih kebersihan. Kadang kita pun juga untuk kebersihan ya sekarang kita bisa menjaga, tapi kan satu orang pasien bisa bawa 5 keluarga. Betul. Yang sakitnya satu rombongan yang datang ya. Taunya di pinggirnya mereka pada buat terang kayak gitu dan emang kesadaran untuk HBS-nya pun juga untuk kebersihannya juga masih kurang seperti itu. Dan kebanyakan yang paling mereka itu pengen cepat-cepat masuk ruangan. Sedangkan ruangan sendiri pun juga terbatas. Ruangan kan nggak bisa ditambah untuk bednya itu karena ada aturannya yang mengatur seperti itu. Kita ruang kelas C batasnya ada kayak begitu. Kalau ditambah ya kita menyalahi. Ya tadi paling juga kita membangun sebuah ruangan transit dan emang dengan sekarang udah dibangun nih yang pertama IGD-nya lagi dibangun, mudah-mudahan tahun depan bisa selesai. Terus itu juga sekalian dengan ruang transitnya, untuk ruang transit dewasa sama anak pun juga yang ditempatkan di ruang dekat hemodialisa itu. Dan emang udah dipikirkan, cuman kan emang pelaksanaannya itu tidak bisa kita seperti makan cabai langsung buka nggak bisa seperti itu. Ditambah lagi kita itu masih kekurangan di hal itu, hal SDM. Karena untuk membuka
suatu ruangan baru SDM dibutuhkan. Betul, harus ada penambahan Yap, orangnya betul. juga gitu kan ya. Betul. Dan ini yang harus ditegaskan ke masyarakat ya. Jadi penanganan lama bukan karena masyarakatnya pakai BPJS bukan ya? Bukan. Kan karena banyak banget ya Bu ya. Iya. Pemikiran orang mindsetnya tuh mentang-mentang pakai BPJS disepelekan sama rumah sakit. Bukan ya? Enggak, Bukan. salah besar. Salah besar. Harusnya kan pemahamannya berubah. BPJS itu bukan gratis loh. Nah betul. BPJS itu bayar. Mereka Kan gaji loh. orang yang pakai BPJS itu nggak gratis, mereka itu bayar. Sekarang mereka bayar, kalau nggak ada tunggakan dong. Betul, betul kan. Ya, maka emang bayar mereka bukan guys, cuman cara pembayarannya yang berbeda gitu. Itu kan asuransi juga, asuransi kesehatan gitu. Bisa macam-macam lah asuransi. Salah satunya ya BPJS itu. Bukan berarti dengan BPJS akan dipisahkan dengan yang umum. Semua sama aja, tidak ada bedanya. Jadi takutnya kan, karena kan stigma yang melekat banget di masyarakat tuh itu kan ya, penanganan lama karena pakai BPJS. Padahal itu bukan alasannya gitu kan ya, bukan itu faktanya gitu kan ya. Nah untuk sebenarnya tadi dokter juga udah bilang ya, penanganan dari fenomena penumpukan ini kan sudah ditambah bednya juga, terus IGD-nya juga sudah mulai dibangun. Mudah-mudahan sih bisa ditingkatkan 4 tingkat nanti ya Bu ya. Supaya jadi masyarakat yang memang benar-benar percaya untuk berobat ke rumah sakit RSUD Pelabuhan Ratu ini semakin banyak. Tapi sebenarnya Bu, aku tuh pengen nanya deh, kalau rumah sakit semakin dipercaya, berarti kan hal yang bagus ya. Iya. Jadi kenapa masyarakat punya stigma negatif gitu loh? Padahal kan memang hal yang positif gitu kan ya. Mungkin kalau saya sih melihatnya banyak faktor ya. Tapi sebelum saya menjawab ini tadi, berbagai upaya memecahkan penumpukan pasien itu sudah kita lakukan. Tadi agak terlewat dari Dok Luli, itu penambahan SDM. Kita sudah coba bikin kajian terkait penambahan dokter. Di angka dokter sama perawat, dokter kita butuh 3-6 dokter umum, terus perawat 3-8 gitu. Itu perhitungannya ada, bahkan dokter Luli itu udah bikin kajiannya berdasarkan Permenkes karena nggak bisa sembarangan, dan sudah dikonsultasikan ke BKPSDM gitu tuh ya. Jadi kita upaya terus terkait tadi. Kalau memang masyarakat masih punya stigma negatif ya terhadap pelayanan rumah sakit, juga mungkin kita kurang sosialisasi juga terhadap bagaimana pelayanan di rumah sakit. Kan kalau masyarakat pengen mungkin merasakan pelayanan cepat gitu ya, pelayanan murah, dokternya ini nih, tetapi toolsnya tentu banyak, sehingga sebagai kabit pelayanan saya terus berupaya menggandeng semua kepala baik itu pejabat strukturalnya, pejabat fungsional, untuk yuk sama-sama membangun rumah sakit sesuai visinya Pak. Terwujudnya rumah sakit yang mandiri, bersahabat, dan unggul dalam pelayanan. Nah, unggul dalam pelayanan itu banyak sekali indikatornya, tetapi apa yang hari ini, saat ini pasca COVID-19 kita berikan ke masyarakat Pelabuhan Ratu gitu ya. Dan selalu saya katakan terima kasih atas dukungan semua stakeholder ke kita gitu ya, ke rumah sakit, karena kita itu rumah sakit satu-satunya, walaupun tipe C-nya Dok Luli, kita tipe C gemuk ya, gemuk banget gitu ya. Bahenol kalau tapi nggak kayak kabinnya Bahenol ya. Luasnya aja 5 hektar. Jadi kalau kabit pelayanan pengen kurus, itu bisa jalan-jalan 5 hektar Mbak gitu ya. Jadi luar biasa dengan sarana prasarana. Kalau bahasa saya sih, kalau perempuan mah tinggal pakai make up dipoles-poles. Nah, polesannya itu karena ini RSUD tidak seperti rumah sakit swasta, tidak seperti kata Dok Luli tadi bilang, saya pengen dokter seminggu kemudian datang, seperti makan petis tuh langsung kerasa pedasnya. Tidak bisa. Kita RSUD Pelabuhan Ratu yang memang RSUD pemerintah yang memang ada aturan mainnya, apapunnya juga begitu. Upaya terus Mbak gitu, karena tadi kita punya pertanggungjawabannya tidak saja di dunia tapi di akhirat juga gitu. Jadi saya terima kasih diberikan. Kalau saya baru Mbak di situ sekitar masuk 3 Januari ya, 10 Januari udah mulai aktifnya. Jadi luar biasa deh, saya sudah beradaptasi, belajar banyak hal, dan banyak hal-hal positif yang menurut saya kemajuan dan peningkatan penumpukan pasien di UGD juga tadi. Kalau saya mau positif aja deh. Kan kalau orang tuh kan gimana, nanti kalau negatif pasti negatif ke sononya gitu ya. Betul. Kalau saya positif saja bahwa
masyarakat percaya. Hanya mungkin kita masih keterbatasan sarana, prasarana, SDM ya, sumber daya manusia, terutama di sini tenaga dokter dan tenaga perawat gitu ya. Kalau yang lainnya sih Dokter Luli sebagai kepala instalasi selalu memberikan masukan positif ke kami. Luar biasa ya. Jadi memang dari pihak rumah sakit pun nggak diem melihat fenomena ini, selalu upaya peningkatan pelayanan yang ditingkatkan gitu kan ya. Satu pertanyaan sebelum kita tutup segmen ini, Bu, kalau dalam pelayanan ini pasti ya yang namanya peningkatan pelayanan itu pasti ada aja hambatannya gitu kan ya di lapangannya. Apa aja sih biasanya hambatan yang paling sedikit mengganggu gitu peningkatannya? Dari sisi mana saja sisinya banyak ya. Kalau saya sih selalu dari sarana prasarana, terus SDM gitu ya, karena keterbatasan kita masih juga keterbatasan salah satu SDM dokter spesialis, tadi dokter umum, perawat juga. Kalau dari sarana prasarana, contoh kita di radiologi pengen dok itu yang USG-nya lebih dok? Ya nggak kontras lagi gitu pokoknya. Contoh ya, jadi pengen alat-alat yang lebih canggih. Terus juga Dokter Luhung sebagai kepala instalasi radiologi juga sudah menginventarisir, kita pengen dengan adanya kita UTDRS gitu, mungkin nanti di lain waktu kita akan bertemu lagi tentang unit transfusi darah rumah sakit. Kita udah bisa bikin mengelola darah sendiri. Sebenarnya banyak sekali Mbak. Nah itu jadi dari SDM, sarana prasarana, dan terutama mungkin saat ini Mbak itu kita lagi berbenah. Tapi bersyukurnya kita tuh 3 Januari ini akan akreditasi. Jadi akreditasi kita sempat 2019 akreditasinya itu paripurna. Kita berharap paripurna kembali. Nah, akreditasi kita ini bisa menjadi standar pelayanan kita. Akreditasi itu pengakuan. Akreditasi itu kan ujungnya mutu dan keselamatan pasien. Nah, di situ bisa menjadi tuh standar. Sejauh mana rumah sakit udah memberikan pelayanan sesuai dengan SOP. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa gegabah. Nah, kita lagi berproses, tidak saja secara administrasi kita akan perbaiki rumah sakit, tetapi dari hal-hal lain. Cuman karena memang COVID-19 ini bukan merusak ya menurut saya, kita harus bisa stok sabarnya kali ditinggiin, nambah lagi gitu ya. Nah, anggaran juga gitu kan, walaupun kita BLUD yang flexibility dari anggaran pengelolaannya juga enak gitu ya, cuman kan tetap bagaimana anggaran BLUD ini bisa maksimal mengcover kebutuhan rumah sakit. Contoh kecil, kalau pasiennya menumpuk atau pasiennya nambah di angka 24%, artinya kebutuhan obat pun dengan buffer stok dengan 34%. Nah, itu kan tidak direncanakan di tahun 2022. Berarti perencanaan 2023. Nah, ini sebenarnya Kabid Pelayanan mungkin khususnya ya. Hari ini memang saya yang diundangnya gitu. Ini harus kerja keras banget. Bagaimana menghitung kebutuhan obat, belum lagi tiba-tiba di tengah jalan, alhamdulillah kemarin kita datang dokter THT misalnya, kan alatnya belum tercover, obatnya juga belum tercover. Nah, hal itu mungkin masyarakat belum tersosialisasi aja dengan baik. Kalau sudah tersosialisasi, justru masyarakat akan mendukung rumah sakit, mendukung direktur bagaimana menciptakan rumah sakit yang unggul dari pelayanan. Sebenarnya sih saya dengan direktur ya Dr. Damayanti Pramasari itu punya mimpi Grand Hospital. Jadi Mbak bisa lihat dari jauh tuh enak, lihat segala macam rumah sakit. Tapi tentu mungkin proses, makanya kita butuh dukungan dari semua pihak untuk menciptakan rumah sakit yang Green Hospital, yang akreditasi paripurna dan terutama bisa dirasakan. Karena kalau akreditasi menurut saya surveyor aslinya itu ya masyarakat. Betul sekali. Ngapain misalkan kita bukan yang nggak ada faedahnya ya, bukan yang nggak bangga kalau kita paripurna, tapi pelaksananya di lapangannya nggak paripurna itu. Jadi saya pengen benar-benar nih surveyornya itu masyarakat, tetapi masyarakat yang gimana dulu gitu ya. Kita juga harus bisa memilah sehingga kita tuh bisa fokus, jangan sampai Dokter Wuli yang mungkin tidurnya aja udah mulai terganggu nih, kering Kabid Pelayanan nih. Kan saya itu kalau kantor tuh paling deg-degan Senin. Kenapa? Iya. Memang kalau Senin itu kayaknya semua ini saya padat ya. Tadi saya datang ke rumah sakit itu 7.15 ya, karena pagi kan jam 8:45 kita udah siap-siap. Aduh pasien numpuk gak ya, takut ada ini. Pernah soalnya saya punya pengalaman yang
luar biasa deh, begitu pasien nggak mau diinfus lari-lari keluar itu kan pemandangan luar biasa gitu ya. Nah dokter Ruli juga sebagai kepala instalasi tentu juga deg-degannya lebih, pasti nih kami pelayanan manggil nih atau nelpon nih nanya gitu. Belum kepala ruangannya gitu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin karena kurang sosialisasi aja. Makanya kalau kurang sosialisasi kitanya ya ini bahan introspeksi kami juga gitu. Ya akhirnya masyarakat tidak terpapar sehingga membentuk opini, itu hal yang wajar menurut saya ya, pro kontra wajar, apalagi kalau kita lagi berbenah belum tentu paham, apalagi tadi tuh BPJS gini itu di mana-mana kali Mbak rumah sakit ya seluruh Indonesia gitu. Tapi yang saya rasain Mbak justru menurut saya malah orang yang punya BPJS spesial menurut saya karena langsung layani itu tahu punya nomornya tuh BPJS nomor ini udah langsung. Nggak sulit. Kalau pakai BPJS itu nggak sulit. Malah yang umum ya dok yang sulit ya. Harus bayar dulu, harus ini dulu ke kasir dulu. Menurut saya itu yang mungkin nggak paham itu, makanya kalau kami rumah sakit ya tadi kembali ke statement saya di awal ya, siapapun yang mengkritisi kami membangun ya alhamdulillah, kata Dokter Luli kan kalau nggak dikritisi kita nggak berpikir nggak ngelakuin apa-apa, jadi outcome-nya apa keluarnya outputnya juga biasa-biasa aja kan, pengennya ada non teti ini jadi luar biasa kan rumah sakit luar biasa betul sekali, jadi ada memang ada pembuktian nyata mudah-mudahan ya. Insya Allah juga sih untuk masyarakat Tabahan itu juga saya yakin dan percaya masyarakat yang pintar. Ya contohnya tadi masa dengan COVID, dari ketakutan takut wah di sana sini gosip ini kan buktinya mereka pun juga ternyata tetap mereka berani untuk datang untuk periksa di rumah sakit itu. Kan mereka berarti udah mulai ada proses berpikir, masyarakat pun juga mereka tidak takut tapi COVID ini udah nggak ada istilah seperti itu lagi sekarang itu. Jadi memang sudah itu. full kepercayaannya terhadap rumah sakit ya. Sahabat percaya seru banget soalnya pembahasan kalau sama rumah sakit itu sama masyarakat langsung, jadi banyak pembahasannya. Tapi kita break sebentar, jangan kemana-mana, tetap di 95,7 kami ada bersama Anda. Oke, sahabat RCL di segmen terakhir talk show bersama RSUD di Palabuhan Ratu, talk show lintas SKPD bersama RSUD Palabuhan Ratu. Agak pebelit, maklum udah di akhir ya, di akhir ini biasanya penentu biasanya. Enggak deh, sahabat RCL, sebelum kita tutup Bapak Ibu ada yang mau disampaikan dokter himbauan untuk masyarakat? Oke, baik. Pertama saya terima kasih secara lembaga dan pribadi ke Bapak Bupati Sukabumi beserta SKPD lainnya karena kita lagi bangun UGD ya. Dengan UGD yang baru mudah-mudahan representatif untuk memberikan layanan terbaik karena memang nyambung dengan tema hari ini, penumpukan pasien di UGD ya. Itu satu. Yang keduanya tadi masyarakat gak usah takut untuk ke rumah sakit datang takut di COVID-in, takut apa. Kami semua punya tanggung jawab moral juga, sesuai tupoksi kita juga, mungkin juga sesuai agama yang kita anut, karena di rumah sakit itu kan banyak yang latar belakang juga berbeda ya Mbak. Ada orang Jawa, Batak, banyak gitu ya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik sesuai visi misi rumah sakit dan mendukung visi misi Kabupaten Sukabumi. Yang ketiganya terkait dengan penumpukan pasien di rumah sakit ya. Nah, penumpukan pasien ini boleh dianggap hal yang negatif bisa. Tapi kami sayanya khusus di bidang pelayanan menganggap ini hal positif untuk meningkatkan PAD rumah sakit untuk pendapatan asli daerah ya. Sekarang kita rumah sakit blood gitu ya. Jadi masyarakat tentu tuntutannya tinggi terhadap rumah sakit karena pelayanan di rumah sakit itu kan menyangkut nyawa begitu ya. Dan kami berusaha untuk itu. Dan untuk penumpukan pasien di IGD kami melakukan upaya dari mulai penambahan SDM, sarana prasarana sampai tadi strategi jangka pendek yang nggak usah nunggu deh dok gitu. Dok aku pengennya gini dan kita 2000 jam per bulan sementara di standarnya kita 1400-1600 jam ya. Jadi kalau teman-teman nggak fit juga di IGD juga saya khawatir, makanya tenang saja, insya Allah kami di bidang pelayanan khususnya akan memberikan pelayanan terbaik walaupun kami masih dalam proses berbenah, keterbatasan
keterbatasan dan kekurangan. Dan Dokter Ruli sebagai apa ya di itunya motor penggerak di IGD pasti memberikan masukan-masukan positif ke kami, ke manajemen atau ke pihak-pihak lain yang apa nyambung untuk apa ya bisa bersinergi dengan kita gitu. Jadi apa masyarakat warga pelabuhan ini kan udah pada pintar, udah pada cerdas. Kami percaya bahwa apapun kritisi yang diberikan kepada kami itu untuk semata-mata karena menyayangi rumah sakit, untuk membangun rumah sakit. Karena bentuk sayang itu macam-macam gitu ya. Betul. Kayak Teteh mungkin sayang sama orang tua seperti apa, kayak gini. Nah, kalau saya pribadi sih merasa bahwa talk show hari ini mudah-mudahan jadi apa ya, jadi pintu pembuka komunikasi ya, komunikasi walaupun hanya dibatasi 1 jam, hanya dibatasi audio, tetapi bisa menjadi gerbang pembuka untuk membangun silaturahmi yang semakin baik di Kabupaten Sukabumi, khususnya dengan apa masyarakat yang memang butuh layanan kami, karena memang kami masih satu-satunya rumah sakit, belum ada lagi rumah sakit yang ini ya apa yang ada di kabupaten. Mudah-mudahan sih nanti ke depannya ada rumah sakit sehingga bisa terus meningkatkan derajat kesehatan warga Kabupaten Sukabumi, khususnya yang berdomisili di Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Itu saja. Luar biasa. Dokter Ruli mau ditambahkan? Ini deh nambahin. Cukup kalau saya. Itu luar biasa ya. Jadi kesimpulannya udah jelas ya. Jadi bentuk fenomena penumpukan atau peningkatan pasien di IGD itu adalah salah satu bentuk kasih sayang, kepercayaan ya Bu dari masyarakat terhadap Rumah Sakit RSUD Pelabuhan Ratu. Terima kasih Ibu Teti Suryati Zakaria selaku Kabid Pelayanan yang sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dekat sih tetangga ya sebenarnya, tapi di tengah kesibukannya bisa meluangkan waktu berbincang bersama kita di hari ini, dan juga Dr. Ruli Suyono selaku Kepala IGD. Terima kasih dokter atas waktunya. Mudah-mudahan bisa ketemu di waktu yang akan datang. Semoga talkshow-nya bisa berlanjut terus ya. Ya, insya Allah minggu pertama setiap bulan kita siap akan melakukan kegiatan seperti ini. Luar biasa. Jadi info-info soal RSUD Pelabuhan Ratu nanti bisa tersampaikan sering ke masyarakat langsung gitu ya. Yang bertugas Meju Randi, Kamelia Nurin, Teguh Ramadan, dan juga Aska Perdana. Sahabat RCL jangan kemana-mana, tetap di 95,7 kami ada bersama Anda.